Assalamualaikum anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mencari informasi penting dari teks dan sistem pernapasan pada manusia. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai mencari informasi penting dari teks. Apa teman-teman tahu apa itu informasi? Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi bermanfaat agar kita mengetahui atau memahami suatu hal. Nah, bagaimana cara agar kita bisa memperoleh sebuah informasi penting dari teks? Ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, dengan membaca judul teks. Yang kedua, dengan membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf, sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. Nah, sekarang bagaimana kita membuat daftar pertanyaan mencari informasi dalam teks? Dalam menyusun pertanyaan untuk setiap paragraf, kita bisa menggunakan 6 kata tanya. Apa kalian tahu apa saja ke-6 kata tanya itu? Ya, betul. Ada kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang akhirnya nanti pertanyaan itu akan membantu kita menyajikan informasi penting dari sebuah teks dalam peta pikiran maupun tabel. Oh iya, teman-teman bisa memilih beberapa kata tanya sesuai dengan informasi dari teks yang teman-teman baca. Saat manusia bernafas, ada tahap-tahap yang harus dilalui. Tahapan manusia bernafas dikenal dengan istilah sistem pernapasan. Sistem pernapasan merupakan kumpulan organ-organ yang membantu manusia dalam proses bernapas. Sistem pernapasan membantu tubuh menyerap oksigen dan membuang karbon dioksida melalui hembusan napas. Berikut ini organ-organ pernapasan manusia. Yang pertama ada hidung. Hidung merupakan organ pertama yang dilalui udara dalam proses pernapasan. Awalnya, udara masuk melalui lubang hidung. Lalu, di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut tebal dan pendek. Rambut-rambut ini berfungsi untuk menyaring udara dan kotoran yang masuk ke lubang hidung. Setelah itu, udara melewati selaput hidung. Selaput hidung berfungsi untuk melembabkan udara yang masuk ke hidung. Kemudian yang kedua ada faring. Faring merupakan organ persimpangan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Lebih tepatnya, saluran pernapasan bagian depan dan saluran pernapasan bagian belakang. Yang ketiga, laring. Laring juga dikenal dengan istilah jakun atau tekak. Organ pernapasan ini terletak di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 tulang rawan. Untuk bentuknya, laring memiliki bentuk kotak. Laring merupakan organ berongga yang bisa mengeluarkan suara saat udara masuk dan keluar. Kemudian yang keempat ada trakea. Trakea juga dikenal dengan istilah batang tenggorokan. Organ pernapasan ini memiliki sebuah jaringan yang disebut silia. Jaringan silia dalam trakea biasanya akan bergerak dan mendorong benda-benda lain. Dalam trakea, jaringan silia ini memiliki fungsi mengusir kotoran, debu-debu, dan bakteri yang masuk ke dalam trakea. Yang kelima ada bronkus. Dalam sistem pernapasan, bronkus terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bronkus kiri dan bronkus kanan. Yang keenam ada bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan dari bronkus. Dan yang terakhir ada alveolus. Organ terakhir, alveolus ini memiliki bentuk seperti anggur. Alveolus terletak dalam paru-paru manusia.
Lebih tepatnya, dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Bisa dikatakan alveolus berada di tempat yang penting karena paru-paru merupakan tempat bertukarnya oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2.